kebenaran mulai terungkap. Kebohongan-kebohongan Susi sebagai salah satu aksi terlihat di dalam proses persidangan. Ada 6 hal minimal kebohongannya. Apakah ini memang benar? Maksudnya yang disampaikan saksi Susi itu adalah benar apa adanya, atau kemungkinan bohong itu tadi? Mengapa Susi berani berbohong padahal ada ancaman pidana penjara 7 tahun untuknya kalau berbohong? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kasus Ferdy Sambo dalam persidangan mulai terungkap. Semua mata melihat tayangan televisi ataupun sidang langsung di Pengadilan Negeri Jakarta. Ada beberapa yang dilihat oleh masyarakat kebohongan, 6 hal. Tapi ayo kita lihat beberapa media bagaimana Susi dan kebohongannya. Pertama kita lihat di Kompas, Susi ART Ferdy Sambo bakal dilaporkan ke polisi oleh pengacara keluarga Brigadir J. Wah, ini bukan main-main, tapi menjadi pembelajaran terhadap mereka yang tidak menyampaikan kebenaran dalam proses persidangan. Yang kedua, di FIFA ada 6 kebohongan, tapi judulnya begini: 6 kebohongan Susi ART Ferdy Sambo dalam sidang. Ini langsung poinnya 6 kebohongan. Menarik ini kalau diungkap. Tapi coba kita lihat berita yang selanjutnya di suara.com. Kesaksian palsu Susi ART Ferdy Sambo yang berujung dicabut soal anak keempat hingga isoman. Wah, ini soal anak. Siapa yang melahirkan anak keempat? Wow, ini serius oleh para pengacara atau teman-teman penegak hukum menggali bagaimana Susi menjawab. Begitu juga tentang apakah di mana isoman terjadi pada suasana itu. Pilih yang mana kalian? Iya, kelihatannya semuanya mengarah kepada yang keenam. Maksudnya kedua, tentang 6 kebohongan dan bagaimana atau mengapa dia bisa berani mengatakan kebohongan tadi. Kita fokus 6 kebohongan Susi ART Ferdy Sambo dalam sidang. Jadi yang menjadi perhatian 6. FIFA Nasional, Susi selaku asisten rumah tangga ART Ferdy Sambo hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susi hadir sebagai saksi sidang pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Sidang pemeriksaan saksi dimulai pada hari Senin 31 Oktober 2022 pukul 10. Pada kesempatan tersebut Susi dicecar pertanyaan oleh majelis hakim soal kegiatan di rumah Ferdy Sambo. Jadi kalau kalian mengikuti persidangan, suasana kelihatan. Dalam kesaksiannya di persidangan, Susi diduga banyak berbohong dan berlindung di balik kata tidak tahu. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menyebut Susi terjebak dalam kebohongannya sendiri ketika dia bersaksi. Wahyu juga menegur Susi lantaran memberikan keterangan yang berubah-ubah dan cepat menjawab tidak tahu. Tidak tahu. Berikut sederet kebohongan Susi dalam sidang Brigadir J di PN Jakarta Selatan. Pertama, Susi berbohong tidak pernah ikut Ferdy Sambo ke luar kota. Ini adalah kebohongan pertama. Sebelumnya dibilangkan dalam persidangan tersebut, Hakim Wahyu bertanya kepada Susi apakah dia sering bepergian ke luar kota bernama Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, namun Susi lagi menjawab tidak tahu. Kemudian, apakah cukup tidak tahu begitu? Pada waktu ke Bali,
Saudara ikut tidak? Tanya hakim. Ikut, jawab Susi. Kok bilang tidak tahu? Kan ketahuan kalau saudara berbohong, tegur hakim. Tadi pertanyaan saya, apakah saudara Ferdi Sambo sering bepergian bersama saudara Putri Chandrawati? Saudara menjawab tidak tahu, tapi kita saya tanya kembali, ikut? Saudara jawab ikut, kata hakim. Ini berbohong pertama. Tadi mengindikasikan Susi tengah berbohong dalam kesaksiannya. Ini kalau kalian dalam proses persidangan harus hati-hati. Apa yang kalian katakan itu terlihat ini benar atau tidak. Kemudian yang kedua, Susi berbohong Ferdi Sambo sering berada di Saguling. Wah, ini yang menjadi tema mengapa kasus itu terjadi. Saguling, Susi mengatakan bahwa Ferdi Sambo sering berada di Saguling. Namun menurut RE, Ferdi Sambo jarang berada di rumah Saguling. Ferdi Sambo lebih sering berada di rumah Bangka atau di Kemang. Sesuai faktanya, saudara Ferdi Sambo ini lebih sering berada di rumah Jalan Bangka. Untuk Sabtu Minggu aja baru ke Saguling, ujar Baradae. Kemudian ketiga, Susi berbohong soal kejadian di Magelang. Wah, tidak hanya di Jakarta, di Magelang pun Susi juga berbohong. Susi menjelaskan bahwa dirinya melihat Putri di lantai 2. Namun Susi kerap kali berbelit dan kebingungan saat menjelaskan peristiwa tersebut. Awalnya, Susi menjelaskan di rumah Magelang saat itu hanya ada dirinya, Kuat Ma'ruf, Brigadir J, dan Putri. Ia mengatakan langsung berteriak memanggil Brigadir J dan Kuat saat mengetahui Putri terjatuh. Namun anehnya, Susi malah menyebut Kuat dan Brigadir sedang terlibat pertikaian di lantai dasar. Mendapati cerita tersebut, Hakim Wahyu bertanya karena keterangan Susi dinilai tidak masuk akal. Orang ada yang tergeletak, terus kamu teriak, kok ada orang yang mereka bertengkar. Ini berbohong yang ketiga. Kemudian berbohong selanjutnya, Susi berbohong saat menulis BAP. Masih soal kejadian di Magelang, Susi bersaksi jika Brigadir J tidak ikut serta dalam menolong Putri Chandrawati saat jatuh di kamar mandi. Kendati keterangan di BAP, penyidik kepolisian berbeda dengan kesaksiannya di persidangan. Jadi semua keterangan di polisi enggak benar. Kenapa kamu berubah di persidangan? Tanya hakim anggota kepada Susi. Lantas Susi mengaku pada saat memberikan keterangan kepada polisi dia merasa gugup dan takut sehingga memberikan pernyataan yang berbeda saat persidangan. Kemudian yang keenam, ini terakhir kebohongannya. Susi bohong soal isolasi keluarga Ferdi Sambo. Menurut keterangan Susi, saat terkena COVID-19, keluarga Ferdi Sambo isolasi di rumah dinas Duren 3. Namun kesaksian Susi itu dibantah oleh Brigadir RE. Ia menyebut keluarga Ferdi Sambo tidak pernah melakukan isolasi di rumah dinas, melainkan selalu menggunakan rumah di bilangan Bangka, di Jalan Bangka, Kemang. Ada 6, kita lanjutkan beritanya. Kemudian tidak pernah ada isolasi di Duren 3, kata Brigadir RE. Kemudian yang ke-6, Susi ngaku tak tahu pekerjaan Kuat Ma'ruf. Hakim Wahyu juga bertanya soal pekerjaan Kuat Ma'ruf di rumah Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3. Namun Susi menjawab tidak tahu soal pekerjaan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf sebagai apa di rumah? Tanya Hakim Wahyu. Saya tidak tahu, jawab Susi. Tidak dapat menjawab secara konsisten alias berubah-ubah. Kecurigaan Hakim Wahyu menjadi semakin menjadi terhadap Susi. Pecinta masa depan negeri, itulah kebohongan, 6 kebohongan yang disampaikan oleh Susi. Apakah kalian percaya atau tidak terhadap kesaksian Susi? Karena kalau di dalam persidangan itu seharusnya saksi itu menyampaikan apa adanya, menyampaikan apa yang dilihat pada proses atau pada peristiwa, ya apakah di Jakarta ataupun di Magelang.
tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. So, siapa sih yang menyuruh Susi ini? Apakah ini kesaksian yang benar? Kalau kesaksian ini benar, maka mungkin hakim tidak marah-marah ya, atau tidak sampai mencecar, sampai dibelejetin begitu. Tapi ada sesuatu yang disembunyikan. Sebagian orang berpikir, oh ini pasti ada yang memerintah. Siapa selanjutnya yang memerintah? Apakah Ferdy Sambo, atau Putri Chandrawati, atau Ma'ruf Kuat? Yang pasti Susi, kalian melihat pada suasana persidangan kemarin pakai jilbab. Ini perlu penuh pertanyaan dari banyak orang. Kok bisa pakai jilbab? Apakah sehari-hari pakai jilbab? Dan dalam proses persidangan itu kelihatannya ada yang menuntut. Oke, tentang jilbab dan kebohongan nanti kita bincangkan pada episode sesudah ini. Yang pasti ada 6 hal yang disampaikan oleh Susi sebagai kebohongan. Pecinta masa depan negeri, kalau seperti ini terjadi, maka Susi memang mendapat ancaman pidana dan tidak main-main. Itu berulang-ulang oleh hakim, oleh pengacara yang disampaikan. Sampaikan yang benar, sampaikan, jangan berbohong. Nanti pengacara akan melaporkan Susi kalau dia berbohong. Dan ini sudah sekali lagi mendapat catatan keras oleh para pengacaranya. Dan kalian tahu juga bagaimana suasana ketika Ferdy Sambo pada soal anak keempat hingga isoman. Susi relatif jawabannya juga tidak meyakinkan kepada semuanya. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bisa saja sih Susi adalah pada suasana terjepit atau pada suasana yang mendapatkan tekanan sehingga dia bicaranya tidak lancar. Atau juga mungkin juga Susi apa yang disampaikan bahwa dia ada yang membisikkan dengan lewat handbrake, itu sangat mungkin terjadi. Atau mungkin memang itu yang sebenarnya. Tetapi kalau menurut saya dari proses persidangan semuanya dan dari berbagai media tadi, Susi tidak menyampaikan sebuah kebenaran. Jadi minimal 6 yang saya sampaikan sebelumnya ini tadi, sebuah bukti bahwa ada sebuah kepalsuan dalam proses persidangan. Susi coba jujur aja dalam proses persidangan selanjutnya, supaya kebenaran ini akan bisa diwujudkan dengan mudah. Kalau terus berbohong, maka ini bertambah runyam dan banyak yang menjadi korban. Cukup saja misalkan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati yang menjadi main poin dalam proses kasus ini. Jangan memakan yang lain. Yang bersalah harus menerima kesalahannya, diberikan hukuman yang sepantasnya. Susi seharusnya bagaimana menyampaikan kebenaran tanpa harus dia melibatkan diri dalam proses ini semuanya. Memang berat. Pasti ada seseorang yang menyampaikan atau menjadi semacam pembisik sehingga Susi berbohong. Kalau melihat dari sosok Susi, ya seharusnya dia adalah ART yang setia terhadap juragannya, atau karena terlalu setianya dalam bahasa Jawanya itu ewuh pakewuh untuk berkata yang berbeda dengan yang disampaikan oleh bosnya misalkan. Jadi masyarakat menunggu kebenaran yang disampaikan oleh Susi sehingga nanti tidak akan merembet kepada Susi. Jadi 6 kebohongan ini menjadi catatan awal yang tidak benar. Para pembisik, apakah misalkan Ferdy Sambo sendiri, ini mungkin ya, ataupun Putri Chandrawati atau Kuat, atau mungkin ada yang persekongkolan dari 3 orang itu, ada yang mungkin skenario lebih besar lagi. Coba ini tidak maksudnya kasihan Susi.
Susi ini adalah sebetulnya tidak ingin pada waktu awal berangkat dari rumah bekerja menjadi ART, ya tujuannya adalah mendapatkan uang. Tidak pernah terbersit Susi itu mendapatkan tragedi kemanusiaan tersebut. Jadi lebih baik Susi ya ngomong jujur aja, dan orang-orang yang membisikkan tadi itu kemudian ya tidak intervensi, karena jelas di proses persidangan akan terungkap semuanya. Semoga pada proses persidangan selanjutnya orang yang membisikkan ini tidak intervensi lagi. Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan semuanya saja jangan sampai mengintervensi saksi, karena pasti akan ketahuan. Kalau kalian salah, ya harus berani menanggung kesalahannya. Tapi kalau memang tidak, tanpa harus berbohong pun dalam proses persidangan akan terbaca. Kasihan Susi. Semoga Susi bisa lebih kuat menerima bisikan yang tidak benar tersebut, maksudnya pengarahan yang tidak benar, sehingga pada selanjutnya kebenaran akan diputuskan oleh hakim. Yang bersalah harus mendapatkan punishment terkait dengan kesalahannya. Kalau dia nembak, ya seharusnya ditembak supaya merasakan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap yang lain itu adalah menyakitkan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.